almarhum, insya Allah Allah akan membuka jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sekarang bagaimana dengan kita? Mari yuk saat ini, mulai dari sekarang kita perbaiki persiapan kita. Persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan kita untuk kembali nanti kepada Allah. Karena hidup di dunia ini cuma sementara, Bu. Cuma sementara. Yang kekal abadi itu nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya. Maka oleh karena itu jangan sampai karena kehidupan dunia, kemewahan dunia, kita lalai dari menjalankan perintah Allah. Tidak mau buat persiapan untuk nanti kembali pada Allah. Karena Allah sendiri sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Kematian. Apa yang disiapkan? Menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu persiapan kita. Allah mengingatkan kita selalu. Setiap khatib Jumat selalu mengingatkan ini. Peringatan. Kenapa? Karena Allah tahu dengan kita manusia. Kita manusia ini galak lalai. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini terkadang tempat salah dan lupa. Maka oleh karena itu harus selalu ada orang yang mau mengingatkan kita. Perlu untuk selalu kita berkumpul dalam majelis seperti ini. Tujuannya apa? Untuk kita selalu watawasau bil haq, watawasau bis. Saling mengingatkan, saling tegur kalau salah, diingatkan. Dan yang diingatkan, yang ditegur jangan marah. Ini kan terkadang ada Pak, dikasih tahu bukannya terima kasih malah nak marah, nak ngajak bucu pula. Nak ngajak bucu pula Pak. Kau masih budak, masih kecil, nak nasihati aku pula, kurang ajar kau. Ada yang main itu. Jangan sampai. Jadi siapapun yang ngomong, siapapun yang memberitahu kita selagi itu memang untuk kebaikan, maka terima. Ini ada pepatah unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat siapa yang apa yang dikatakan, tapi jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Lihat isinya. Kalau memang itu bagus untuk kita, ya sudah terima. Walaupun yang ngomong tadi anak-anak, masih muda, masih kecil. Ngomongin kita, Pak, bapak tuh udah tua, ngajilah. Jangan nyuruh aku ngaji, coba bapak tuh belajar ngaji. Jangan kita nak kesinggung. Kenapa? Ya karena memang anak kita lah ngaji duluan, anak kita lah tahu Al-Quran, kita belum tahu, aja dia nasihati kita, kan? Kenapa? Karena anak kita sayang dengan kita. Anak kita dah galak lagi kalau masuk surga, dia dewean, bapaknya masuk neraka. Iya dah galak, makanya diingatkan. Itu juga dengan ibu. Jadi siapapun yang memberitahukan kepada kita, selagi memang itu baik untuk kita, maka terima. Jangan sampai kita marah gara-gara masalah sepele, saling tegur itu kagak mulai nak marah, mulai itu kagak nak teguran di komplek, mulai bermusuhan, nak ngasih uang pulau. Jadi kan bukan uang anak beranak cocok juga dia ngomong kau dosa lagi, main sama bapak itu dulu sama bapak mainin. Oh dia asuk kalau 7 turunan benci kalau, jangan sampai seperti ini. Rugi kita kalau kita punya sifat yang seperti ini, rugi sekali lagi rugi. Rugi apalagi nanti tatkala kita kembali. Bukan kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah, bukan kita mendapatkan nikmat kubur kita nanti, malah kita akan mendapatkan siksa kubur yang akan Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita banyak melakukan keburukan. Buruk terus hidup kita, suzon terus sama uang. Wa yazra yakhsud. Siapa yang menanam maka dia akan panen dari tanamannya. Kalau dunianya dia menanam kebaikan, maka insya Allah dia akan panen kebaikan. Tapi kalau dunianya dia banyak menanam keburukan, banyak zalim uang, maka dia pun nanti akan dizalim, akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa Pak, karena ada ketik jam di sini ya. Iya, jadi terasa kita telah dalu gitu. Ini saja mungkin sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan tausiah yang sedikit ini dapat kita bersama-sama aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka kurang manfaatnya bagi diri kita.
Cuma dapat bagi diri kita baik. Pak pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Kita nanam mangga Pak Bu, sudah rindang daunnya lah banyak lebat, tapi belum ada buahnya, rasanya masih kurang. Kurang. Tapi kita lihat tetangga sebelah, nanam mangganya masih pendek, tapi buahnya lah bergelantulan banyak buahnya. Nah itu juga dengan ilmu. Jadi kalau kita dapat ilmu sedikit, yuk amalkan. Amalkan untuk diri kita, baru untuk orang lain sama-sama. Balighu anni walau ahli. Sampaikan, amalkan. Jadi insya Allah ilmu akan ngalir terus, ilmu itu ngalir terus. Itulah jadinya kaki ilmu itu sampai kita mati, kita akan mendapatkan pahala dari ilmu yang kita sebarkan, ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Insya Allah ilmu itu akan selalu abadan. Pahalanya terus mengalir untuk diri kita. Karena dalam hadis itu kan dikatakan ada 3 hal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyatin, al-ilmu yuntafa'u bihi, wa waladin salih yad'u lah. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada diri kita, maka insya Allah walaupun kita nanti sudah kembali kepada Allah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada diri kita. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini, jariyah itu berasal dari jaro yajri, artinya berlari. Tapi bukan berarti kita sedekah sambil berlari, bukan. Nah ini sedekah aku yang lari, bukan itu. Tapi sedekah jariyah di sini nanti tatkala kita kembali kepada Allah, sedekah yang kita lakukan di dunia, dia akan berlari mencari kita. Mana si fulan yang kemarin menyedekahkan aku, nampal jalan di depan, yang buruh ditampal dengan uangnya, dia berlari nanti mencari kita, sedekah yang kita lakukan. Itu maksudnya. Sedekatin jariyah. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang sedikit kita dapat, ajarkan. Bukan cuma ilmu agama, ibu-ibu pintar buat cuko yang melemah misalnya gitu kan, diajarkan sama tetangga bisa, itu juga sama Bu. Bisa buat pempek yang empuk, yang lembut, tidak kerasa iwaknya. Udah tetangga tuh kalau buat pempek keras, babit anjing itu bisa mati misalnya gitu kan. Diajarkan misalnya, itu dapat sama. Ilmu kita mau yang terakhir, waladin saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Saat ini anak-anak almarhum mendoakan, dan sekali lagi kita pun berharap kita nanti tatkala kembali kepada Allah, anak-anak kita bisa mendoakan kita, sehingga insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, saya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cara kita pada malam hari akan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأدخلنا في عبادك الصالحين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لوانسح بن مدحسن وأستية بنت عبد المطلب ومدحسن بن تمبang وهيمة بنت حميد وعبد المطلب بن برهان وأمين بن عبد المطلب ونيmas Gaska Ayu Fitriani binti Kamas Mahardani wa Sukena binti Delaris wa Muhammad Yandi Ramadan bin Suhendi wa Elyadi bin Basyuni wa Sunayyad dan Sunaida binti Wanseh wa Ruslan bin Harisun wa Kamas Mahmudin bin Kamas Nanang Abdul Qadir wa Ruslan bin Harisun wa Sumiyati binti Ridwan. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan minan niran. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Karim ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma hallalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdih wa ma astaghfarna wa ma salayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was salamata wal barakata ala hadzal manzil. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was salamata wal barakata ala hadzal manzil. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terakhir al-fakir mohon maaf bila ada khilaf dalam kata-kata, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ibu hadir dengan insyaallah berkat Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita dengarkan tausiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Yasona. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan keilmuan kita tentang keagamaan kita dan semoga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan apa yang kita hajatkan dan kita kirimkan doa kita khususkan kurang wan sayyidina man asal surga melalui dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup acara membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu pun kekurangan pada manusia sebenarnya dari Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Sohibul Hajat menjadikan tetap malam, yaitu makan malam dapat kami jadikan di luar Sabtu, di dalam hari Sabtu. Jadi